Menantu Super. Bab 4181-4190. Bab 4181, membuatnya bodoh. Dengan skala seperti itu, hanya dengan melihat pemandangan hitam saja, saya khawatir saya akan terpana saat itu juga. Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk memiliki satu hantu, tetapi wajar jika memiliki 3, 4, 5, atau bahkan 7, 8, atau 90. Tetapi membunuh lebih dari 60 hantu sekaligus tidak bisa disebut keterlaluan, karena ini sedikit tidak normal. Meskipun klon yang Anda buka hanyalah sebuah hantu, siapapun yang memahaminya tahu bahwa sebenarnya membuka hantu saja akan menghabiskan banyak energi bagi seseorang, terutama jika hantu klon Anda sendiri ingin mencapai keadaan realistis 100%, itu akan membutuhkan sejumlah besar energi konsumsi energi. Atau, ada metode ajaib yang telah digunakan untuk mendukungnya. Tapi betapapun bagusnya metodenya, tidak akan mungkin bisa membuat klon hantu seperti itu. 64 klon, bagaimana mungkin mereka tidak konyol? Hei Feng jelas terpana untuk waktu yang lama karena hal ini. Untuk monster setingkatnya, aku khawatir dia jarang melihat klon sebanyak itu dalam hidupnya, bukan? Dia dengan hati-hati melihat ke 64 klon, dan hampir tidak ada kekurangan. Ini juga menunjukkan bahwa setiap klonnya benar-benar akurat dan sangat kuat. Kejutan dan guncangan ini jelas masih jauh dari selesai. Saat Han Sanqian mulai menggunakan teknik ini secara langsung, 60 klon mulai membuat gerakan secara serempak pada saat yang bersamaan. Dari segi kasat mata saja, terlihat masing-masing adalah tubuh asli, tanpa ada cacat sama sekali. Mengaum. Karena saya tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, monster-monster itu datang dengan mudah, jadi saya berhenti mencari mereka, jadi saya memutuskan untuk melancarkan serangan sembarangan dan melihat bagaimana Anda bisa memblokirnya. Lagi pula, klon tersebut bukanlah tubuh asli, sehingga tidak akan mampu menahannya sebaik tubuh aslinya. Setelah klon tersebut tidak dapat menahan serangannya sendiri, bentuk aslinya secara alami akan terungkap. Wow, udara hitam menyebar secara langsung. Tapi Han Sanqian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Setelah 64 sosok secara kolektif menyelesaikan gerakan tangan mereka, semua lampu di seluruh susunan Bagua menyala. Setelah itu, cahaya tiba-tiba menerpa angin hitam di tengah. Dan energi hitam Cao Neng yang dilepaskan oleh angin hitam tiba-tiba meledak dan menyerang, menyebar ribuan mil dalam sekejap dan memusnahkan seluruh tubuh. Ledakan. Angin hitam menyerang, dan 64 klon bertarung dalam postur yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun perlawanannya sangat sulit dalam prosesnya, yang mengejutkan angin hitam adalah hampir semua 64 klon bergerak dengan cara yang sama dan tidak ada gerakan sama sekali. Semuanya menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa klon tersebut tidak memiliki kekurangan sama sekali. Hei Feng tercengang, baginya, ini adalah situasi yang mustahil. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, setelah mengambil lusinan avatar, dia tidak akan pernah bisa mengontrol detail setiap avatar dengan baik. Tapi Han Sanqian di depannya persis seperti ini. Strateginya untuk mencari kelemahan lawan dan menyerangnya dengan bertaruh pada dirinya sendiri untuk menahan serangan lawan gagal total saat ini. Kini, selain keterkejutan dan ketidakpahamannya, ia juga harus menghadapi serangan dari Han Sanqian. Senyuman tipis muncul di wajah Han Sanqian. Dia tahu bahwa monster ini sangat kuat, dan orang kuat sering kali memiliki rasa bangga dan bermartabat karena kekuatan mereka sendiri, yang tidak dapat diubah atau ditolak. Bahkan Han Sanqian sendiri memiliki sikap yang baik, tetapi jika suatu hari ada seorang anak yang menaikinya dan bertingkah liar, itu akan menjadi hal yang tak tertahankan baginya. Oleh karena itu, Han Sanqian terus-menerus membuatnya kesal dengan kata-kata, dan dia harus bersemangat menemukan kesempatan yang tepat untuk menangani dirinya sendiri dengan kejam. Di bawah pengaruh emosi ini, seperti yang diharapkan Han Sanqian, dia harus melintasi klonnya untuk menemukan dirinya sendiri. Kali ini, Han Sanqian benar-benar tertipu. Dia memang benar dalam menebak bahwa satu orang tidak dapat mengirimkan begitu banyak klon dan tetap menjaga setiap klon dengan kekuatan absolut dan tanpa cacat. Tapi, dia menduga itu berdasarkan prosedur biasa.
Han Sanqian adalah, pada dasarnya bukan orang konvensional. Inkarnasi eksternalnya dapat mengambil 8 bentuk fisik, dan masing-masing dari 8 bentuk fisik tersebut benar-benar kuat dan nyata. Kemudian, gunakan formasi Bagua untuk menempatkan satu tubuh asli pada posisi Bagua, dan gunakan formasi tersebut untuk memperluas setiap tubuh asli, jadi 64 tubuh keluar seperti ini. Tentu saja, dia tidak perlu mengeluarkan energi apapun untuk mendapatkan dukungan, tentu saja dia tidak terpengaruh sama sekali di bawah serangan sengit itu. Sekarang, kamu sudah mati, Han Sanqian tersenyum dingin dan menggerakkan tangannya. Bab 4182 Konsumsi Gila. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya yang menerpa Hei Feng tiba-tiba berhenti saat Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan hanya diam di sekitar Hei Feng. Namun, angin hitam sudah terkepung di garis, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pergi. Begitu kata-kata itu keluar, cahayanya berubah dari lurus menjadi lembut, mengikatnya erat-erat seperti tali peri. Benang yang tak terhitung jumlahnya dikemas, dan Hei Feng seperti pangsit nasi yang dikemas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Han Sanqian. Mengaum. Dia meraung marah pada Han Sanqian, mungkin karena dia tidak puas dengan Han Sanqian, dan mungkin juga karena dia meremehkan Han Sanqian. Meski baru saja gagal dalam pertaruhan, bukan berarti Han Sanqian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Menghadapi penindasan kekuatan yang mutlak, Han Sanqian hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan, tapi dia tidak bisa mempengaruhi situasi. Oleh karena itu, aumannya pada Han Sanqian lebih seperti meneriaki Han Sanqian di udara, kamu telah melakukan banyak trik, tetapi di mataku kamu hanyalah sampah. Han Sanqian tidak marah sama sekali dan memandang monster lava itu dengan tenang, tidak terpengaruh oleh emosi apapun. Merusak. Bang bang bang. Ada lagi ledakan terus-menerus yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ada 64 dan 64 klon yang terikat dalam barisan. Kekuatan ledakan dari garis-garis yang diikat oleh klon sudah cukup untuk membuat Hei Feng menjerit kesakitan saat ini. Hei Feng kesakitan dan perlahan pulih. Kekuatan Han Sanqian tidak lebih dari itu baginya. Dia memandang Han Sanqian dan mendengus dengan nada menghina. Tampaknya menjelaskan kepadanya bahwa hanya ini yang dimiliki Han Sanqian. Dia tidak menyebabkan luka serius sama sekali, semuanya sesederhana dan menenangkan seperti menggaruk rasa gatal. Han Sanqian juga tersenyum menghina. Tentu saja dia tahu bahwa kerusakan yang dapat dia timbulkan pada monster lava itu sangat terbatas, tetapi Han Sanqian tidak berusaha untuk menyakitinya secara besar-besaran. Bisakah Han Sanqian melakukannya dengan kemampuannya? Tentu saja hal itu bisa dilakukan. Tapi apa gunanya? Jika kamu membunuhnya, dia hanya akan bangkit dan menjadi lebih kuat. Berapa lama formasi ini bisa bertahan tidak diketahui. Oleh karena itu, membunuhnya sama sekali tidak masuk akal. Pendekatan yang benar sebenarnya sangat sederhana. Konsumsilah dia. Biarkan dia tetap hidup agar dia tidak dapat dibangkitkan melalui kematian. Setelah itu, ketika dia tidak bisa menjadi lebih kuat, dia dengan panik menghabiskan energinya. Sampai batas tertentu, tampaknya agak aneh meminta seseorang dengan kultivasi rendah untuk mengkonsumsi raksasa seperti dia, tetapi dengan Han Sanqian, ada beberapa hal yang masuk akal. Dia memiliki formasi yang besar, dan dia dapat sepenuhnya menggunakan formasi saat ini untuk menjebak monster lava. Tentu saja monster lava tersebut menghabiskan banyak uang. Namun, akan sangat bodoh jika hanya mengandalkan ini untuk memakan monster lava. Lagi pula, yayasannya ada di sana. Sangat mungkin ketika Han Sanqian hampir mengkonsumsi produk ini, dia mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu karena kehabisan tenaga. Gunung-gunung dengan ukuran berbeda harus diperhatikan. Namun, hanya karena Han Sanqian berani melakukan ini bukan berarti dia tidak punya rencana sendiri. Han Sanqian juga punya kartu truf, Taiksu. Dengan cara ini, energi dari dua Han Sanqian mungkin dapat bekerja sama dengan formasi untuk bermain bagus dengan monster ini. Memikirkan hal ini, Han Sanqian sama sekali tidak bereaksi terhadap monster lava itu. Dengan gerakan tangannya, ke-64 klon bergerak lagi,
dan garis hitam serta lampu muncul dalam 2 set. Di dalam susunan Bagua, monster tersebut tidak dapat menemukan sosok Han Sanqian. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal, ia memilih untuk menyerah dan menggunakan energinya sendiri untuk bersaing dengan cahaya gandanya. Benar sekali. Han Sanqian tersenyum dingin, lalu melanjutkan pertarungan dengannya. Bang bang bang. Di luar angkasa, ledakan terus berlanjut dan bergema satu demi satu. Orang tua itu tersenyum lembut dan menghela nafas lega. Saya benar-benar mengira anak konyol ini tidak bisa berubah pikiran. Sekarang, dia akhirnya menemukan jalan. Bisa dikatakan semuanya tidak sia-sia. Kali ini fondasinya sudah diletakkan. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke bulan darah kering. Kakak senior, inilah waktunya untuk mengambil langkah paling kritis. Hanya saja aku tidak tahu apakah ini kejutan atau kejutan bagi Han Sanqian. Bab 4183, Setan yang Terjebak. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu memandang Han Sanqian dengan senyuman penuh arti di wajahnya. Luar angkasa. Su Yingxia dan Ziking telah menunggu selama beberapa hari. Kedua wanita itu sudah sangat cemas, dan kemudian kecemasan mereka menjadi melumpuhkan. Setelah melakukan hal ini selama berhari-hari, kedua wanita itu nyaris diliputi kekecewaan. Saudari Yingxia, saudara Sanqian tidak akan berada dalam bahaya, kan? Ziking berkata dengan cemas. Setelah Han Sanqian memasuki penghalang, kedua wanita itu meninggalkan kediaman monster lava dengan bantuan bayangan hitam dan kembali ke lingkaran dalam aslinya. Namun sejak panggilan tersebut, belum ada kabar tentang Han Sanqian. Jadi bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak cemas? Su Yingxia menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia tidak tahu apa-apa tentang ini, dan dia pasti lebih khawatir daripada Ziking, tapi dia tahu betul bahwa dia adalah tulang punggung keduanya. Bahkan jika dia bingung, apa yang akan terjadi? Ini hanya akan menjadi lebih buruk. Saat ini, bayangan hitam muncul kembali. Melihat bayangan hitam itu, Su Yingxia tidak bisa lagi menahan kegelisahan di hatinya. Dia buru-buru berdiri, berjalan ke arah bayangan hitam itu dan berkata, apakah ada kabar dari Han Sanqian? He Ying tersenyum tak berdaya, rata-rata, kamu harus bertanya padaku setidaknya 10 kali sehari, dan kalian berdua menambahkan hingga 20 kali penuh. Kamu bertanya padaku, tapi aku bosan mendengarnya. Tidakkah kamu melihat bahwa frekuensi kunjunganku beberapa hari terakhir ini berkurang secara signifikan? Aku takut. Setelah sekian lama terdiam di penghalang ini, kedua wanita itu seperti burung pipit yang menanyakan pertanyaan pada Han Sanqian sepanjang hari, yang membuatnya sangat tertekan. Meskipun terkadang dia ingin menjadi lebih hidup, itu terlalu hidup dan berlebihan. Su Yingxia menunduk karena malu, maaf, tapi saya mengerti. Anda juga mengkhawatirkan keselamatannya. Dengan perkataannya, kedua wanita itu akhirnya pulih sedikit dari omelannya. Namun di kalimat berikutnya, dia menghela nafas dan berkata, sebenarnya kenapa aku tidak ingin tahu sesuatu tentang dia. Mendengar perkataannya, kedua wanita itu kembali merasa sangat kecewa. Melihat penampilan kedua wanita itu, bayangan hitam itu menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama dia berhasil memasuki penghalang, seharusnya tidak ada masalah besar. Benarkah? Atau kamu yang menghibur kami? Ziking mengangkat kepalanya dan berkata, emosimu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menemukan kata-kata manis untuk menghibur siapapun, dan aku tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bayangan hitam berkata, ada dua sosok setingkat bos di dalam penghalang. Han Sanqian, jika kamu masuk, kamu pasti akan bertemu mereka. Mereka akan membantu Han Sanqian. Su Yingxia merasa jauh lebih nyaman, ada sesuatu yang lain di dalam penghalang itu. Ya, pengoperasian seluruh pembatasan ini sangat rumit dan besar. Pendirian aslinya diselesaikan oleh dua orang senior yang mengorbankan diri mereka sendiri, kata Black Shadow. Dengan konfirmasinya, Su Yingxia merasa jauh lebih lega. Dengan dua bos besar ini di dalam, Han Sanqian seharusnya aman. Mereka berdua tahu situasi di luar dan betapa istimewanya Han Sanqian, jadi mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Han Sanqian. Namun,
geng luar selalu menjadi geng luar. Meski bisa memaksimalkan potensi Han Sanqian, saya harus mengingatkan Anda bahwa monster lava selalu menjadi penghalang besar terakhir. Saya telah kembali ke adegan sebelumnya, dan monster lava tidak ada. Oleh karena itu, saya hampir yakin kedua senior itu membantu Han Sanqian, dan serangan balik terhadap monster lava juga terjadi pada saat yang bersamaan. Han Sanqian akan menjadi dewa dengan satu pikiran, atau dia akan dipisahkan darimu oleh hidup dan mati. Singkatnya, jika dia memenangkan taruhan, batas bawahnya akan tinggi dan batas atas akan menjadi sangat tinggi di masa depan. Tapi dengan kata lain, jika dia kalah, dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Su Yingxia dan Ziking saling memandang dengan tatapan kosong. Mereka mengira Han Sanqian berada dalam situasi berbahaya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi situasi yang berbahaya. Bab 4184 Rumah Terbaik. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuknya? Su Yingxia bertanya. Faktanya, dia tahu betul bahwa tidak mungkin membantu Han Sanqian dengan kemampuannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian berada dalam situasi berbahaya, hatinya selalu siap untuk mencoba membantu Han Sanqian dengan segala cara yang mungkin. Pria bayangan itu menggelengkan kepalanya hampir tanpa ketegangan, bahkan tidak ingin membicarakan masalah ini lebih banyak. Jangan bilang aku tidak tahu kebenaran segalanya. Bahkan dua senior yang kupercaya tidak diketahui. Untuk ini, kita hanya bisa melihat ke langit dan Han Sanqian. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, dia melirik ke arah dua wanita dan berkata, kalian berdua harus menunggu dengan sabar. Segera setelah itu, bayangan hitam itu melintas dan menghilang lagi di depan kedua wanita itu. Melihat bayangan hitam itu pergi, hati gugup kedua wanita itu tidak hanya tidak merasakan kenyamanan apapun, tetapi juga menjadi sangat khawatir karena kemunculannya yang tiba-tiba dan kata-kata itu. Saudari Yingxia, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kembali dan memeriksa situasinya? Jika ada yang bisa kita lakukan untuk membantu, kita juga bisa. Kata Ziking. Su Yingxia menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan mereka, tidak peduli apakah Han Sanqian membutuhkan bantuan atau tidak, mereka tidak akan pernah bisa membantunya. Masa lalu mereka, menurut Su Yingxia, pasti tidak akan membantu apapun selain menjadi batu sandungan baginya. Sebaiknya kita tetap di sini dengan patuh. Ziking, jika tidak ada yang salah, perbaiki tendanya. Mendengar kata-kata Su Yingxia, Ziking tidak dapat mempercayai telinganya. Sekarang jam berapa? Ini mendesak, tapi Su Yingxia sama sekali tidak cemas, dan bahkan membiarkan dirinya membereskan tenda. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa. Su Yingxia tahu bahwa Ziking tidak begitu mengerti, tapi dia punya ide sendiri. Karena dia tidak bisa membantu Han Sanqian di medan perang, dia diam-diam akan memainkan peran sebagai istri yang baik. Jika Han Sanqian kembali saat itu, bukankah akan lebih nyaman jika ada tempat yang nyaman di rumah untuknya? Istirahat. Oke. Memikirkan hal ini, terlepas dari apakah Ziking dapat memahaminya atau tidak, Su Yingxia yang memimpin. Ziking tidak punya pilihan selain melihat Su Yingxia sibuk, jadi dia hanya bisa mengikutinya untuk mendekorasi tenda sementara. Meski kondisinya sangat terbatas, namun di tengah kesibukan kedua wanita tersebut, tak butuh waktu lama untuk tenda yang awalnya cukup sederhana dan nyaris tidak terbuat dari kain itu, sudah memiliki dinding dan tempat tidurnya. Tempat tidurnya terbuat dari jerami, walaupun kelihatannya tidak terlalu indah, namun kering dan lembut. Dalam lingkungan seperti ini sudah merupakan kenikmatan yang sangat menyenangkan. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, Su Yingxia sudah berlumuran keringat. Ziking tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudari Yingxia. Terus terang saja, apa gunanya melakukan ini di sini? Maksudku, alangkah baiknya jika saudara Sanqian kembali. Jika ada bahaya. Ziking tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi maksudnya diungkapkan dengan jelas, dan ini juga merupakan kebingungan terbesar di hatinya. Su Yingxia memaksakan senyum, dia pasti akan kembali. Bagaimana dia bisa rela melepaskan aku dan Han Nian? Meski dia tersenyum, Ziking bisa memahami kekhawatiran dan kesedihan yang tersembunyi di mata Su Yingxia. Pada saat itu,
dia terinfeksi dan tergerak oleh kekuatan Su Yingxia. Memikirkan hal ini, semua keraguan di hati Ziking langsung hilang, dan dia dipenuhi dengan keyakinan yang teguh. Kakak, kamu benar, saudara San Qian pasti akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berlari keluar secara aktif untuk mengumpulkan lebih banyak jerami. Ziking sudah mengambil keputusan. Dia tidak hanya ingin membuat ruangan saat ini lebih nyaman, tetapi juga membuatnya lebih bagus dan hangat. Ketika saudara San Qian kembali, dia merasa seperti telah kembali ke rumah pribadinya dan merasakan istirahat yang terbaik. Melihat Ziking sedang sibuk, Su Yingxia akhirnya punya waktu untuk melepaskan emosinya. Dia menitikkan air mata sedikit di sudut matanya dan melihat ke atas ke langit, seolah-olah dia sedang melihat Han San Qian dengan cara ini, dan dia tampak seperti itu. Akan menghentikannya dengan cara ini. Air mata mengalir. San Qian, kamu baik-baik saja. Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Berjanjilah padaku bahwa kamu akan keluar dengan selamat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia memejamkan mata dan dalam hati berdoa untuk kedamaian bagi Han San Qian seperti orang yang saleh. Saat ini, Han San Qian berada di ruang penghalang. Bab 4185 kamu kalah. Pertarungan dengan monster lava sudah berlangsung lama. Bahkan dengan restu formasi dan penggunaan taiksu, Han San Qian masih berkeringat deras melawan monster berukuran super seperti monster lava. Gesekan internal yang besar telah membuatnya terlihat sangat buruk, tapi dia tetap bertahan. Brengsek, Han San Qian mengumpat dengan depresi. Kami telah berperang gesekan dengan monster ini untuk waktu yang lama, tetapi orang ini benar-benar seolah-olah dia adalah seekor semut dan dia adalah seekor gajah. Tidak peduli seberapa banyak dia melakukannya, kerusakan dan konsumsi yang ditimbulkannya tetaplah sama sangat terbatas. Dan sekarang saya telah menggunakan taiksu, jika saya tidak dapat lagi menguras tenaga, maka teknik Han San Qian kali ini berarti kegagalan total. Tentu saja, kegagalan ini menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, sekarang adalah saat yang paling kritis. Kesuksesan membawa kesuksesan, kegagalan membawa kekalahan abadi. Mengaum. Dalam formasi, monster itu meraung dengan marah. Itu tidak sekuat yang terlihat di permukaan. Di bawah konsumsi gila-gilaan Han San Qian, meskipun luka di tubuhnya tidak fatal, itu cukup untuk membuatnya sangat kesakitan dan lemah. Han San Qian memiliki sempoa Han San Qian, tentu juga memiliki perhitungannya sendiri. Melihat Han San Qian hanyalah seorang anak manusia biasa, karena tidak bisa menyerang tubuh asli Han San Qian sama sekali, dia hanya bisa memilih cara lain yang menurutnya cocok. Konsumsi. Habiskan $3.000 dengan Han. Dengan ukuran dan budidayanya, dia mengabaikannya begitu saja. Selama dia terus mati, anak laki-laki itu pasti akan dimakannya dalam waktu singkat. Dan ketika saatnya tiba, dia bisa mengubah pertahanan menjadi menyerang tanpa bergerak. Tapi rencananya indah, tapi kenyataannya agak kejam. Ini memakan waktu lama, dan dia sekarang kelelahan fisik dan mental, dan dia benar-benar kehilangan energinya. Tapi Han San Qian baik. Dia hanya manusia biasa, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda lelah, malah dia menjadi semakin berani saat bertarung. Dia benar-benar memiliki keraguan tentang kehidupan. Sebelumnya, orang ini telah mendukung begitu banyak klon tanpa cacat apapun, jadi dia hanya mengira dia telah bertemu dengan orang aneh. Tapi yang ini belum berakhir, dan sekarang dia menemukan masalah besar. Dia tidak bisa berkata-kata sehingga ibunya membukakan pintu untuk Wuyu, dan Wuyu sudah pulang. Apa gunanya anak itu? Jangan bicara tentang dia, meskipun itu aku, jika aku terus menghabiskan begitu banyak uang, aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia sekarang, masih sekuat naga dan harimau. Namun ia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, namun ia tetap harus melakukan kerja keras di wajahnya. Ia masih harus mengertakkan gigi dan menahan serangan Han San Qian. Satu-satunya yang kuharapkan adalah bocah ini hanya berpura-pura, namun nyatanya dia sudah hampa dan tak berdaya. Kedua orang itu, atau lebih tepatnya satu orang dan yang lainnya, menghabiskan beberapa jam dalam rasa saling curiga dan takut yang aneh satu sama lain. Kedua belah pihak saling serang dan bertahan, tidak mau menyerah satu sama lain, datang dan pergi satu sama lain. Sampai setengah jam lagi.
mengaum. Saat monster itu tiba-tiba meraung, suasana di sekitarnya menyebar dengan liar, dan Han Sanqian buru-buru mundur sedikit. Sepertinya kalau dilihat dari situasi saat ini, orang ini sudah tidak ingin terus seperti ini lagi. Dia sangat marah bahkan ingin bertarung sampai mati dengan dirinya sendiri. Tapi setelah beberapa saat, alis serius Han Sanqian mengendur lagi, dan bahkan ada senyuman tipis di wajahnya. Melihat energi hitammu, jelas bahwa energi sebenarnya di tubuhmu telah menghilang dengan gila-gilaan. Sepertinya kamu akan mencabik-cabikku, Han Sanqian mencibir. Blackwing tidak berkata apa-apa, tapi bentuknya ganas, jelas seperti yang dikatakan Han Sanqian. Sejujurnya, kamu terlihat sangat menakutkan. Aku bahkan percaya siapapun yang sedikit pemalu pasti akan ditakuti setengah mati olehmu. Tapi sayang sekali aku bertemu denganmu dan kamu bertemu denganku. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, hanya ada penghinaan dan ejekan yang tak ada habisnya di matanya. Angin hitam memang terlihat agak menakutkan sekarang, dan aura yang dilepaskannya sekarang bisa membuat siapapun terintimidasi. Tapi Han Sanqian tidak takut sama sekali. Apakah Han Sanqian yang tidak takut mati? Tentu saja tidak. Tepatnya, orang yang tidak ingin meninggalkan dunia ini takut mati. Han Sanqian juga termasuk dalam kelompok ini, dan dia tidak tega meninggalkan Su Yingxia dan Han Nian. Alasan mendasar mengapa Han Sanqian tidak takut adalah karena dia tahu bahwa dia tidak akan mati dan dia akan menang. Bab 4186, Refleksi. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian tersenyum tipis, menatap Hei Feng seolah sedang melihat orang mati. Hei Feng jelas terkejut, jelas sekali bahwa perkataan Han Sanqian itu benar, dan dia memang telah mengetahui trik terakhirnya. Angin hitam sudah berlubang karena serangan terus-menerus, dan jelas tidak berdaya melawan serangan Han Sanqian berikutnya. Dia harus melakukan serangan balik terakhir dan respons terakhir. Dia memiliki unsur intimidasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Han Sanqian akan melihatnya sekilas, tanpa menyelamatkan mukanya sendiri. Dia marah, tapi juga merasa sedikit bersalah karena dia sudah ketahuan. Tetapi sulit untuk melepaskan diri dari harimau, karena Anda telah berpura-pura berada di level ini, tidak ada cara untuk mundur. Dia meraung dengan marah, energi hitam bergulir di sekitar tubuhnya dengan gila, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Han Sanqian. Saya tidak tahu apakah potensi orang ini meledak karena amarah, atau apakah orang ini hanya seekor kucing buta, tapi kali ini, dia benar-benar mengenai tubuh asli dari 3064 klon di Korea Selatan tanpa ragu-ragu. Ayo. Pada saat ini, Han Sanqian, yang awalnya sangat tenang, benar-benar tercengang. Apakah ini baik-baik saja? Dengan teriakan aneh, Han Sanqian tidak punya waktu untuk memikirkannya, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya pilihan selain menolak. Formasinya terbalik. Dengan minuman ringan, 64 sosok bergerak pada saat bersamaan. Segera, 64 sinar cahaya menyala kembali, dan mereka dengan cepat bergegas menuju angin hitam dalam pola paralel dan bersilangan. Tak mau kalah, Blackwing tiba-tiba menyerang Han Sanqian dengan kecepatan penuh. Han Sanqian mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, apakah kamu pikir aku takut padamu? Itu tubuh aslinya, lalu kenapa? Han Sanqian meraung dengan marah, seolah-olah aku telah berhenti berpura-pura dan telah menunjukkan kartuku. Darah tiba-tiba mengembun di matanya, dan dia segera menyerang Hei Feng tanpa kesopanan. Dia benar-benar tidak perlu khawatir. Baginya, angin hitam di depannya hanyalah perjuangan terakhir. Sebagian besar jiwa dan raganya telah lenyap dalam menghadapi perang gesekan yang berkepanjangan sebelumnya. Tentu saja dia akan senang jika seekor anjing datang ke rumahnya. 64 inkarnasi segera berubah menjadi satu dan langsung menghadapi angin hitam. Ledakan. Keduanya bersentuhan lagi, dan masih terjadi ledakan di sekitar mereka. Namun yang terlihat jelas perbedaannya dengan yang terakhir kali adalah pertemuan keduanya kali ini pasti tidak seintens pertama kali. Tentu saja yang dirugikan bukan lagi Han Sanqian. Keduanya hampir berimbang, dan sulit untuk membedakannya untuk sementara waktu. Han Sanqian memiliki kelebihan dari Han Sanqian, ia masih muda, kuat secara fisik, dan memiliki kemampuan seperti anak sapi yang baru lahir untuk tidak takut pada harimau.
Selain itu, karena kecurangan Taiksu, Han Sanqian relatif penuh energi. Monsternya kalah di sini, tapi menang karena unta kurus lebih besar dari kudanya. Orang ini masih kuat. Meski badannya sudah berubah menjadi angin hitam, namun peningkatan kecepatan bukan berarti pertahanannya sendiri akan melemah. Apalagi di fase konfrontasi, tidak perlu banyak pertahanan, sehingga kekuatan monsternya juga tak kalah ganas dan tak terbendung. Meskipun 64 sinar cahaya tidak lagi ditarik oleh klon, di bawah bimbingan tubuh asli Han Sanqian, sinar itu menyinari tubuh angin hitam dengan ganas, mengikatnya sambil terus-menerus meledak di atasnya. Dan Hei Feng sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit parah yang disebabkan oleh ledakan di tubuhnya saat ini. Dia hanya menatap Han Sanqian, dan dia hanya memiliki ide untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, dia mendengus keras, dan detik berikutnya, momentumnya diaktifkan sepenuhnya. Untuk sesaat, Han Sanqian merasa seperti dihantam gunung super lagi. Rasa sakit yang hebat membuat Han Sanqian merasakan rasa manis di tenggorokannya pada awalnya, dan kemudian tubuhnya terus mundur selama konfrontasi. Di depannya mengerahkan kekuatan absolutnya, tidak ada yang bisa melawannya tanpa berpikir, termasuk Han Sanqian. Melihat Han Sanqian terus mundur, meskipun Hei Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi, senyuman dinginnya saat ini sudah terlihat dari dengusan dinginnya. Di matanya, Han Sanqian berpikir bahwa dia pasti akan menang jika dia melihatnya. Faktanya, dia mengabaikan poin yang paling penting. Unta kurus lebih besar dari kuda. Dia benar-benar berpikir bahwa dia telah pulih sepenuhnya, tetapi meskipun demikian, dia masih cukup untuk membunuh Han Sanqian dalam waktu singkat ini. Memikirkan hal ini, dia terus menyerang Han Sanqian dengan seluruh energi aslinya, tidak menyisakan ruang untuk apapun. Han Sanqian mundur dengan mantap, dan secara alami sulit untuk dilawan, tetapi dalam proses mundur, Han Sanqian tersenyum, sekarang semua energi dan kekuatanmu digunakan untuk membunuhku. Aku akan segera mati, tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Tidak, bagaimana jika orang lain tiba-tiba menyerangmu saat ini? Saat dia selesai berbicara, cahaya merah keemasan tiba-tiba datang dari kejauhan. Bab 4187 Anda ingin saya memakannya. Dia abadi. Tidak hanya Han Sanqian yang mengetahui hal ini, tetapi dia sendiri mengetahuinya dengan lebih baik. Oleh karena itu, mentalitasnya berbeda dengan orang lain. Terkadang, ini adalah hal yang baik, dan akan meningkatkan keinginannya untuk hidup dan mati, namun terkadang, ini juga merupakan hal yang buruk, dan akan membuatnya bergerak maju tanpa pertimbangan apapun. Han Sanqian selalu percaya bahwa karena pikiran adalah harta terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, maka harta ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sejak zaman kuno, fakta bahwa manusia berdiri di atas semua binatang dengan kepalanya sudah menjadi bukti dan daya persuasif yang terbesar. Ia sudah lama dibuat marah oleh Han Sanqian, kini setelah akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Han Sanqian, ia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Selain itu, dia tidak takut hidup dan mati, jadi dia secara alami lebih berpikiran terbuka. Oleh karena itu, Han Sanqian sudah menduga bahwa orang ini pasti akan menyerang Han Sanqian tanpa keberatan pada kesempatan ini. Yang harus dilakukan Han Sanqian adalah menahan gelombang serangan ini, atau dengan kata lain berusaha bertahan selama mungkin dalam gelombang serangan ini. Agar orang tua itu bisa menyelesaikan serangan diam-diam dari belakang. Semuanya berjalan sesuai rencana Han Sanqian ketika angin hitam melihat cahaya merah dan emas datang ke arahnya, hampir mustahil untuk mengelak. Dia sepenuhnya ditahan oleh Han Sanqian, dan kemarahan di hatinya tidak memungkinkan dia untuk menyerang Han Sanqian. Apalagi dia tidak takut mati, bahkan dia berharap seseorang bisa membunuhnya saat ini. Sebab, begitu dia bisa terlahir kembali, semua rasa sakit yang dideritanya akan hilang, dan dia bisa dibangkitkan dengan darah penuh. Pada saat itu, dia pasti akan membunuh serangga manusia yang penuh kebencian ini. Tentu saja, termasuk cahaya dan bayangan merah dan emas yang mengganggu itu. Sederhananya, dia tidak melakukan perlawanan dan terus menyerang Han Sanqian dengan seluruh kekuatannya. Cahaya dan bayangan merah keemasan datang dengan cepat, dan tiba-tiba menyerang punggung Hei Feng. Namun,
dia tidak langsung menamparkan Hei Feng dengan telapak tangannya dan membunuhnya. Sebaliknya, dia berdiri di belakangnya. Saat cahaya merah keemasan membengkak, itu seluruh tubuh meledak dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya ini berada di sekitar angin hitam, seperti bintang di langit malam, tersebar di bulan. 3000, bagus sekali, suara lelaki tua itu datang dari suatu tempat. Suaranya jelas jauh lebih serius dari sebelumnya. Waspadalah terhadap Sang Buddha, seperti berpisah dari hidup dan mati. Namun, misi kami belum selesai, dan perjalanan kami baru saja dimulai. Hanya saja jalannya sangat panjang, dan orang-orang yang melewatinya selalu anak-anak muda. Tidak banyak jarak yang bisa saya dan kakak senior bisa pimpin ke depan. Setidaknya untuk saat ini, kita mungkin harus sampai pada akhir. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, tapi sebelum aku pergi, aku masih ingin memberitahumu bahwa aku sangat senang bisa mengenal pemuda sepertimu sebelum aku pergi dari sini dan menghilang ke dunia ini. Senior. Mendengar kesedihan dalam kata-kata lelaki tua itu, Han Sanqian merasakan firasat buruk. Monster itu abadi, jadi apapun metode yang kita gunakan, kita tidak bisa membunuhnya. Namun, ini tidak berarti apa-apa. Kita bisa menjebaknya sekali, dan tentu saja, ada cara untuk menjebaknya untuk kedua kalinya. Kelas 2. Tapi bulan darah sudah, kata Han Sanqian getir. Cahaya merah darah dari bulan darah telah menghilang, dan bahkan tubuh terakhir telah dirusak oleh dirinya sendiri. Menurut apa yang dikatakan orang tua itu sebelumnya, mata formasinya hampir rusak. Segera, larangan di sini akan hilang, dan monster ini akan terungkap sepenuhnya. Ya, bulan darah telah hilang, dan tempat ini perlahan akan segera menghilang. Namun, aku sudah menemukan tempat terlarang baru untuknya, lelaki tua itu tersenyum. Han Sanqian menatapnya dengan sedikit kebingungan, dan dia tersenyum, itu kamu, tubuh Han Sanqian. Apa? Aku ingin kamu memakannya. Bab 4188 meja ini terlalu besar. Mendengar ini, sebelum Han Sanqian, yang benar-benar tercengang, bisa bereaksi, angin hitam tertawa terbahak-bahak mendengar suaranya. Meskipun dia tidak dapat berbicara, terlihat jelas bahwa tawanya mengungkapkan semua yang ingin dia katakan. Ya, dia menertawakan bagian ini, dan dia juga menertawakan perbandingan konyol antara lelaki tua dan pemuda di belakangnya. Makan dia. Orang level berapa dia? Tingkat menakutkan seperti apa pada tubuhnya? Han Sanqian sendiri ingin memakannya. Terus terang, orang di dunia ini yang bisa memakannya bahkan belum lahir. Dulu, sampah hidup di kawasan terlarang ini bahkan tidak bisa mengelilinginya, apalagi melukai atau memakannya. Dan apa maksud anak laki-laki lemah di depannya ini? Sebagai perbandingan, ada kesenjangan yang sangat besar antara anak ini dan orang-orang tersebut. Namun, bagi seorang anak kecil yang mulai berbicara tentang keinginan memakannya, ini lebih lucu daripada lelucon apapun. Ditertawakan oleh musuh pada awalnya adalah hal yang sangat tidak bisa berkata-kata dan penuh amarah, baik benar atau salah, harus dilawan dengan paksa. Namun kali ini, Han Sanqian tidak hanya tidak memiliki keinginan untuk membantah, bahkan ingin memberikan pujian yang besar kepada pihak lain, karena Han Sanqian sendiri percaya bahwa monster itu berhak menertawakan mereka. Melihat penampilan Han Sanqian, lelaki tua itu tersenyum lembut, apa? Sanqian, apakah kamu takut? Takut. Han Sanqian sangat asing dengan kata ini. Dia tersenyum pahit, dalam kamusku, kata takut tidak pernah ditemukan. Hanya saja. Namun ada beberapa hal yang hanya sekedar impian orang bodoh, tidak bisa dengan mudah disamai dengan mengandalkan pikiran sendiri atau hal lain. Kamu pikir kamu tidak mungkin, sama seperti dia menganggap kamu tidak mungkin, kan? Orang tua itu tersenyum lembut, dan tampak tidak terkejut sama sekali, apalagi marah pada ekspresi putus asa Han Sanqian. Dia sepertinya sudah menduga reaksi Han Sanqian. Han Sanqian, kamu tidak harus mempercayai perkataan orang lain, tapi kamu harus cukup percaya pada dirimu sendiri. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan ini kecuali kamu. Ingat apa yang kukatakan padamu,
kita tidak akan pernah mengambil risiko pengorbanan sebesar itu pada sesuatu yang bahkan tidak mungkin dilakukan. Kami tidak bodoh. Kamu juga tidak bodoh. Sepatah kata langsung menyentuh hati Han Sanqian yang agak bingung, tetapi setelah menimbulkan gelombang yang lebih besar, hati Han Sanqian dengan cepat menjadi tenang. Ya, apa yang dia katakan sebenarnya bukan hal yang tidak masuk akal. Mereka telah berkorban begitu banyak, membayar begitu banyak, dan bahkan melepaskan larangan yang telah damai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk hal kekanak-kanakan ini sekarang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini sepertinya mustahil. Oleh karena itu, apa yang dikatakan orang tua itu seharusnya benar. Di dunia ini, hanya mungkin aku bisa memakan monster ini. Melihat mata Han Sanqian kembali normal, lelaki tua itu tersenyum lembut, orang ini akan bergerak gila-gilaan di dalam tubuhmu, tapi kamu tidak perlu khawatir, kami akan membantumu. Han Sanqian mengangguk. Dia sekarang mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanyalah sebuah hidangan pembuka, dan sekarang adalah sorotan sesungguhnya. Ingat, pertahankan pikiranmu sendiri. Kamu pernah memiliki pengalaman menyatu dengan naga. Aku tidak perlu bicara lebih banyak lagi, kan? Han Sanqian mengangguk lagi. Sekarang situasinya seperti ini, tentu saja sulit untuk melepaskan diri dari harimau, dan selain itu, dia tidak punya pilihan lain. Bagus sekali. Selain itu, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berhasil kali ini, tingkat kultivasi Anda tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi Anda bahkan akan memiliki energi monster abadi yang tersimpan di tubuh Anda. Manfaatnya masing-masing, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, tetapi Anda dapat menikmatinya dengan hati-hati. Lelaki tua itu tersenyum. Han Sanqian tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dibawa oleh naga iblis itu? Terlebih lagi, itu adalah monster yang ukurannya berkali-kali lipat dari naga iblis. Memikirkannya, itu juga membuat orang pusing, ini kamu dan itu. Apakah ini kejutan yang senior ceritakan padaku? Orang tua itu juga tersenyum, tapi segera dia mengangguk lagi, bukankah ini kejutan? Kejutan itu penting, tapi saya yakin ketakutan itu sendiri lebih besar daripada kejutannya. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia membuka matanya dan menatap lelaki tua itu, saya siap makan, ayo kita mulai. Bab 4189 saya tidak bisa membuka mulut. Mengaum. Mendengar dua orang mendiskusikan hal ini secara terbuka di depannya, monster itu merasa sangat tidak hormat. Dia meraung dengan marah, seolah-olah dia mengatakan bahwa jika kalian berdua ingin memakanku, aku akan mencabik-cabik kalian, yang tua dan yang muda, sampai ke tulang mereka. Lelaki tua itu tersenyum dingin, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu pesta agar kamu bisa makan cukup dalam sekali duduk. Begitu dia selesai berbicara, lampu merah keemasan langsung menyala, menjerat angin hitam dengan lebih ganas. Pengekangan cahaya keemasan terus menyusut, mencoba menekan angin hitam secara langsung ke kondisi minimumnya. Jangan gegabah, gunakan seluruh kekuatanmu. Han Sanqian mengangguk patuh setelah mendengar instruksi lelaki tua itu. Dia sekarang dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan angin hitam terhadapnya telah melemah. Oleh karena itu, saat ini, dia dapat mengulurkan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya seperti yang dikatakan orang tua itu. Momentum dengan seluruh kekuatan Anda. Dalam sekejap, Han Sanqian tidak lagi mundur, tapi setara dengannya, garang dan konfrontatif. Serangan pertama tidak mulus, kemudian terjadi pembungkusan dan penarikan. Untuk sesaat angin hitam langsung bermasalah, tidak mampu maju atau mundur. Hancurkan untukku. Suara lelaki tua itu meraung marah, dan detik berikutnya menjadi lebih ganas. Untuk sesaat, angin hitam sama sekali tidak terlihat seperti angin hitam, tetapi lebih seperti awan berwarna merah keemasan. Namun, ukurannya semakin mengecil. Monster itu meraung dengan marah, dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia tahu bahwa pria yang mendominasi tubuh dalam lampu merah dan emas sedang berjuang untuk hidupnya saat ini. Apakah orang tua ini benar-benar gila? Agar anak laki-laki ini menelannya ke dalam tubuhnya, dia bahkan menyerahkan kesadarannya sendiri. Tahukah Anda, ini akan membuatnya abadi selamanya. Namun meski begitu, lalu kenapa?
Hanya mengandalkan jiwanya yang hancur dan seorang anak manusia yang lembut, dia ingin menguasai dirinya sendiri seolah-olah dalam mimpi. Benar-benar mustahil. Saat itu, saya tidak akan dikalahkan olehnya, dan hari ini, saya juga tidak akan dikalahkan. Begitu dia selesai berbicara, angin hitam dengan panik memberkatinya, menolak paket cahaya emas hitam. Awalnya, lampu emas hitam memiliki beberapa kelebihan, namun dengan pecahnya lampu emas hitam, keduanya tiba-tiba bersaing satu sama lain. Angin hitam hanya seukuran sepeda, dan berhenti di situ. Adapun Han Sanqian, meskipun benar bahwa ia memiliki keunggulan dalam cadangan, sudah sangat sulit untuk menjaga keseimbangan saat ini dalam menghadapi kekuatan absolut. Saat ini adalah situasi keseimbangan, tetapi juga situasi terjebak. Tidak ada satu pihak pun yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Mendengus. Monster itu mendengus dingin, seolah sedang pamer atau menyatakan perang. Dia sepertinya memberitahu mereka berdua bahwa meskipun kalian berdua bekerja sama, meskipun Anda, orang tua, melakukan trik kotor di belakang Anda, jika Anda ingin mencapai tujuan Anda, bermimpilah. Senior, kita benar-benar menemui jalan buntu dengannya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Apa yang harus kita lakukan? Han Sanqian sedikit cemas. Kekuatan lawan terlalu kuat. Meskipun dia jelas-jelas menggunakan panah otomatis, dia jelas berpikir berlebihan jika ingin menghancurkan keseimbangan saat ini dengan mendorong keras. Ibarat dua kereta api yang saling bertarung di rel kereta api untuk menentukan pemenangnya. Meski kedua kereta itu berimbang, namun tidak ada yang bisa menggoyahkan satu sama lain. Namun bukan hanya bulu kecil yang bisa mengubah keseimbangan ini. Tapi saat ini, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Su Yingxia dan Zi Qing jelas milik Vader. Sulit bagi mereka untuk membantu. Bayangan hitamnya cukup ganas, tapi bagaimana dia bisa masuk? Han Sanqian benar-benar putus asa. Setiap gerakan sebenarnya dilakukan sesuai rencana, dan sebagian besar hasilnya hampir persis seperti yang dia prediksi. Namun kebetulan terjadi pada momen paling kritis inilah, karena mungkin akan terjadi sedikit penyimpangan di setiap langkahnya, dan akhirnya terbentuklah pasir raksasa tersebut. Sedemikian rupa sehingga keseimbangannya tidak dapat digoyahkan sama sekali sekarang. Brengsek. Han Sanqian mengertakkan gigi, kesulitan tersulit belum tercapai, namun ia langsung menemui kendala. Apakah ada cara untuk menundanya lebih lama lagi? Han Sanqian berkompromi dan bertanya pada lelaki tua itu. Selama periode waktu ini tertunda, monster ini pasti akan memakan dirinya sendiri sepenuhnya, dan pada saat itu, keuntungan akan kembali berpihak padanya. Sayangnya, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, kamu boleh menunda, tapi aku. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi jelas dia lebih lemah dari monster itu. Ini adalah bagaimana melakukannya. Dari sudut pandang ini, menyeretnya keluar akan lebih merugikan Han Sanqian dan lainnya. Apakah kamu sudah melupakanku? Tiba-tiba, sebuah suara datang sambil tersenyum. Bab 4190, kegagapan ini terlalu penuh. Kedua belah pihak benar-benar tercengang. Han Sanqian tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan monster di sana jelas tidak menduganya. Kedua belah pihak berdiri diam selama puluhan detik, dan kemudian seberkas cahaya perlahan menyebar ke bawah. Warna merah darah yang samar tampak sangat mempesona dan mencolok dalam kegelapan. Meski tubuhnya tidak cerah. Apakah itu dia? Han Sanqian tiba-tiba teringat siapa lampu merah itu. Orang tua itu juga terkejut, kakak senior. Tanpa dia, di ruang ini saat ini, selain Han Sanqian dan lelaki tua itu, hanya lelaki tua yang mengajarkan pengudusan fisik kepada Han Sanqian. Ada apa? Apa kalian berdua sendirian di tempat ini? Ia terkekeh pelan. Ya, Han Sanqian benar-benar melupakannya. Sekarang melihat lelaki tua itu lagi, tentu saja saya sangat terkejut, terutama pada saat yang begitu penting ketika bantuan sangat dibutuhkan. Senior, senang sekali Anda bisa muncul saat ini. Kami membutuhkan bantuan Anda, kata Han Sanqian mendesak. Mengaum. Blackwing meraung ke arah lelaki tua itu, seolah memperingatkannya untuk tidak ikut campur sesuka hati, dan juga sepertinya memberitahunya bahwa jika dia ingin bergabung,
hasil akhirnya akan persis sama dengan lelaki tua di sebelahnya sekarang, dan mereka semua akan dihancurkan, tidak pernah melampaui kelahiran kembali. Apakah kamu mencoba menakutiku? Orang tua itu tersenyum dengan nada menghina, aku sudah lama bosan tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Hidup lebih buruk daripada kematian. Siapa yang peduli? Ayo, tentukan pilihanmu sendiri. Lakukan kamu ingin kami melakukannya, atau kamu melakukannya sendiri. Patuhlah dan dimakan. Hei Feng meraung marah, jelas tidak pernah mengaku kalah. Melihat ini, lelaki tua itu tidak terbiasa, dan seberkas cahaya darah yang sangat merah segera memberkatinya. Dalam sekejap, angin hitam yang terbungkus memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di saat yang sama, seluruh ukuran tubuh menyusut dengan cepat. Sekarang, Han Sanqian. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tidak berani mengabaikan sama sekali dan langsung membuka mulutnya. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya keemasan dan merah bercampur dengan angin hitam berubah menjadi gumpalan asap dan mengalir langsung ke tubuh Han Sanqian. Mulut. Han Sanqian menutup mulutnya, dan untuk sesaat, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah memasuki turbulensi ruang dan waktu. Turbulensi yang tak terhitung jumlahnya merobek tubuhnya, membuat setiap inci ototnya seakan terus-menerus ditarik dan robek. Di sekujur tubuh, segala macam sinar bersinar, entah itu tubuh asli Han Sanqian atau warna hitam, emas, dan merah yang masuk, yang satu menghilang dan yang lainnya bertambah. Ditambah dengan wajah garang Han Sanqian karena kesakitan, kelihatannya sangat menembus. Membalikkan waktu dan ruang dapat membantumu, jadi ingatlah untuk tetap di sini. Ingat, entah kamu mati atau dia ditaklukkan dan ditekan olehmu. Tidak ada cara lain. Jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, maka kamu harus mengingat satu hal. Jangan pernah marah. Sekali marah, dia akan terbangun di tubuhmu. Apa yang akan terjadi pada kamu yang saat itu ditempati oleh tubuhmu? Pembalikan situasi. Tidak beruntung. Ini berbeda dengan darah naga di tubuhmu. Jika itu mengambil alih tubuhmu, tak terbayangkan. Kami ingin kamu menekannya, tapi kami jelas tidak ingin kamu mengeluarkan Raja Iblis yang lebih kuat. Apakah kamu mengerti? Saya tidak tahu apakah itu di dalam tubuh atau di udara, tetapi kata-kata kedua lelaki tua itu samar dan keras. Han Sanqian dengan hati-hati menuliskan setiap kata yang mereka ucapkan, karena takut melewatkan beberapa instruksi penting. Namun, dia tidak bisa bereaksi, rasa sakit yang hebat hampir mencabik-cabiknya, dan pikirannya hampir dipenuhi rasa sakit. 3.000 Hans akan mengirimmu pergi sejauh ribuan mil, tapi pada akhirnya kita akan berpisah. Nasib antara kau dan aku akan hancur hari ini. Mulai sekarang, kita akan melupakan satu sama lain di dunia. Semua hasilnya ada di dalam dirimu. Tempat ini akan hilang. Namun, membalikkan waktu dan ruang akan tetap ada padamu untuk waktu yang lebih lama. Begitu dia selesai berbicara, segalanya tampak menjadi sunyi. Di seluruh langit malam yang hitam, hanya Han Sanqian yang masih bersinar dalam berbagai warna. Berdengung. Ledakan. Saat cahaya bersinar semakin terang, frekuensinya menjadi semakin cepat, dan kemudian ledakan besar terdengar, dan seluruh malam berubah menjadi siang hari yang menyilaukan. Dan di tengah-tengah cahaya yang menyilaukan ini, ada Han Sanqian yang mengaum dan menjerit kesakitan. Ledakan. Di luar area terlarang, momen ini juga berguncang hebat dengan ledakan besar ini.